Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, atas rahmat dan hidayah yang diberikan. Kemudian bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Kepala Sekolah SD Islam Rasuna Said yang kami hormati, seterusnya ibu-ibu dan bapak majelis guru SD Islam Rasuna Said. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya marilah kita simak pembukaan terlebih dahulu atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Dewi Wiana. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan umat yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Dengan tidak memanjangkan mukadimahnya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini marilah sama-sama kita mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Resi Anggraini dalam aksi nyata modul 1.4-nya yang dimensi budaya positif. Alhamdulillah, kegiatan ini sudah dirancang oleh Ibu Resi Anggraini. Mudah-mudahan beliau mensosialisasikan kepada kita juga bisa melaksanakan di sekolah kita ini sesuai dengan apa yang sudah disusun oleh beliau. Harapannya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga Ibu Resi Anggraini mendapatkan nilai yang terbaik pada hasil akhirnya nanti. Dan kepada kita semua, mari sama-sama kita ikuti kegiatan ini. Karena apa? Suatu saat nanti mana tahu kita juga terpanggil sebagai calon guru penggerak, dan itu mungkin kita juga membutuhkan teman sejawat kita sebagai audiens kita. Jadi berterima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Ini itu saja, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina yang sudah memberikan sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja saya akan menjelaskan diseminasi budaya positif dalam kegiatan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan aksi nyata di mana semua calon guru penggerak harus menyampaikan materi atau ilmu yang sudah didapatkan di modul 1.4. Jadi melalui diseminasi ini saya secara pribadi berharap dapat berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Baiklah. Nah, dalam modul 1.4 ini ada 6 yang saya pelajari. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas,
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Lalu posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi saya akan memaparkan masing-masing dari poin-poin ini terlebih dahulu. Nah, dalam rangka kita mencapai misi sekolah yang sudah kita tetapkan bersama, tentu kita perlu membentuk sebuah budaya yang positif di sekolah kita. Nah, untuk menciptakan budaya positif tersebut, kita memerlukan disiplin positif. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik siswa yang berfokus pada pengembangan karakter dan perilaku positif, tanpa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan kondusif bagi semua siswa untuk berkembang secara optimal. Nah, jadi di sini fokusnya adalah mengembangkan karakter dan perilaku positif dari murid-murid kita. Kemudian ada beberapa cara yang bisa kita terapkan. Yang pertama, membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati antara guru dan siswa. Kemudian menanamkan empati. Kemudian kemitraan, menggandeng siswa dalam proses pembelajaran dan mengambil keputusan. Kemudian dalam disiplin positif ini kita juga mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, kemudian membantu siswa menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Dalam menerapkan disiplin positif, kita berpijak kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, untuk menentukan disiplin positif seperti apa yang perlu kita terapkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini menjadi fondasi dalam membangun hubungan positif antara guru dengan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tentang nilai kebajikan yang menjadi landasan kita, tentu saja adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah gambaran ideal tentang lulusan pendidikan Indonesia yang memiliki karakter dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, dalam profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi. Nah, berarti ini adalah acuan kita atau nilai-nilai kebajikan yang menjadi fondasi untuk menerapkan disiplin positif tadi di sekolah. Nah, ini dia 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian, nilai-nilai kebajikan ini bisa kita ambil dari tempat lain. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di penyampaian visi dan misi, kita itu mengambil juga dari IHF, yaitu 9 pilar karakter. Nah, jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam 9 pilar karakter ini menjadi acuan kita untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, seperti yang terlihat di slide, kita bisa melihat apa saja nilai-nilai kebajikan yang akan kita jadikan fondasi untuk menerapkan disiplin positif tersebut. Ini 9 pilar karakter. Nah, setelah kita mempunyai nilai-nilai kebajikan yang akan kita menjadi fondasi, menjadi pegangan kita untuk menerapkan disiplin positif, nah kita sebagai guru juga harus tahu kenapa murid-murid kita itu berperilaku, apa yang memotivasi mereka dalam berperilaku. Nah, menurut Diane Gostel ada 3 motivasi kenapa seseorang itu berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang sering. Contohnya murid datang ke kelas atau murid membuat tugas yang disuruh guru karena takut dihukum. Nah, nanti kalau tidak membuat dihukum oleh guru. Nah, berarti motivasi siswa kita masih yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Lalu motivasi kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi siswa itu berperilaku mungkin karena ingin dapat hadiah, ujian dari gurunya.
Nah, dua motivasi ini disebut motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal yang berasal dari luar. Biasanya motivasi 1-2 ini tidak bertahan lama. Karena kalau seandainya guru tidak memberi imbalan lagi, maka siswa itu akan kembali ke awal. Dia tidak mau lagi mengikuti nilai-nilai kebajikan yang kita minta tadi. Yang harus kita dalami kepada anak adalah motivasi yang ketiga, yaitu motivasi dalam diri anak itu sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, masing-masing guru kita itu berupaya supaya anak-anak kita itu mengenal nilai-nilai kebajikan yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau seandainya murid tadi sudah tahu dengan nilai-nilai tersebut, tentu saja mereka akan berperilaku karena motivasi yang ketiga ini, bukan karena orang lain atau karena takut dihukum. Nah, jadi motivasi yang ketiga ini bertahan jangka panjang. Jadi inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa kita atau murid kita. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita mengetahui motivasi anak berperilaku bahwa ada 3, nah, penting kita buat sebuah aturan atau sebuah tatanan supaya keteraturan itu terjadi. Nah, saya yakin masing-masing ibu sudah membuat yang namanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau yang sekarang lebih dikenal dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas inilah yang melingkupi siswa dari perilaku-perilaku yang negatif. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini adalah prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas atau sekolah. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas ini bisa saja menjadi keyakinan sekolah. Nah, biasanya keyakinan sekolah ini dibuat bersama antara guru dan siswa. Jadi dengan melibatkan murid atau siswa kita dalam membuat sebuah peraturan, maka motivasi yang ketiga tadi, motivasi berperilaku tadi yang berasal dari dalam diri siswa, nah itu akan lebih terlaksana keyakinan kelasnya. Jadi di sini guru, terutama guru kelas, itu berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara siswa dengan murid dengan guru. Jadi bersama-sama mewujudkan keyakinan kelas masing-masing. Baik, bagaimanakah cara kita merumuskan keyakinan kelas? Yang pertama, memilih bersama, yaitu bersama-sama memilih beberapa ide yang paling relevan dan penting. Jadi keyakinan kelas ini bisa berbeda di masing-masing kelas karena kebutuhannya berbeda. Bisa saja keyakinan kelas 6 itu berbeda dengan keyakinan kelas 5 karena peserta didiknya juga berbeda, kebutuhan mereka berbeda. Jadi tidak mungkin akan sama keyakinan kelas. Jadi itu dibuat berdasarkan kebutuhan kelas masing-masing. Kemudian setelah kita kumpulkan ide dari setiap siswa kita, lalu kita rumuskan kalimatnya. Keyakinan kelas ini berisi kalimat yang positif, jelas dan mudah diingat. Jadi kalau seandainya masih ada keyakinan kelas kita memakai kalimat negatif, yang memakai kata jangan atau dilarang misalnya, itu kita coba merubahnya dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, tetapi dia mencakup kebutuhan murid di kelas tersebut. Nah, contoh kalimat positif dalam keyakinan kelas seperti kami bertanggung jawab atas tugas dan perilaku kami. Nah, jadi masing-masing poin itu mencerminkan nilai kebajikan yang di awal tadi. Nah, kalau kami bertanggung jawab atas tugas dan perilaku kami, berarti ini nilai kebajikannya adalah tanggung jawab.
visualisasi. Jadi setelah kita rumuskan, kita rubah kalimat menjadi kalimat positif, kemudian visualisasikan sehingga semua murid itu mendapat akses untuk melihat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian keyakinan kelas yang sudah terbentuk bisa saja dievaluasi di kemudian hari. Jadi bisa saja setelah berjalan 1 bulan atau 2 bulan ternyata keyakinan kelasnya perlu ditambah. Nah, maka itu wajar saja tergantung dengan kesepakatan kelas tersebut. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekarang masuk kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah kita dari awal tadi membentuk disiplin positif, kemudian dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada, kemudian kita sudah membuat keyakinan kelas agar terciptanya lingkungan yang kondusif bagi murid. Kemudian kita sebagai guru juga harus paham kebutuhan dasar manusia, karena pada prinsipnya siswa yang berperilaku negatif itu biasanya karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berarti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh murid tersebut, makanya dia berperilaku negatif. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus tahu apa saja kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Yang kelima, kebebasan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan seterusnya adalah kesenangan. Nah, mari kita lihat di sebuah kasus. Ini ada sebuah kasus. Ibu Budi, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Udin. Beberapa anak telah mengeluhkan Udin yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi ini sebuah kasus yang sudah berulang kali. Nah, jadi bagaimanakah Ibu Budi menghadapi situasi seperti ini? Nah, jadi dalam menghadapi situasi seperti ini tentu Ibu Budi harus melakukan analisa. Nah, analisa pertama kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, karena tadi dikatakan bahwa setiap perilaku negatif murid itu karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, dari kasus tadi, mari kita lihat kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Udin. Kemungkinan pertama, karena Udin lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kemungkinan Udin berbuat seperti itu karena kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival. Nah, itu kemungkinan pertama. Lalu yang kedua, bisa saja karena dia merasa senang karena temannya memperhatikannya. Jadi Udin ini cari perhatian. Ketika guru memanggil orang tuanya datang ke sekolah, lalu dia merasa senang karena merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, berarti ini alasan Udin berperilaku negatif tadi karena butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan alasan yang ketiga, yaitu karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya. Makanya Udin sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Jadi bisa saja Udin berlaku seperti itu karena di rumah atau di tempat lain dia tidak memiliki kuasa. Jadi dia mencoba memenuhi kebutuhan akan kekuasaannya di sekolah. Nah, itu dia alasan ketiga. Yang keempat, kemungkinannya Udin ini merasa bosan dengan makanan yang disediakan oleh orang tuanya. Jadi sepertinya Udin butuh kebebasan dalam menu makannya. Kemudian analisa kasus yang kelima, Udin itu senang iseng dengan ekspresi wajah teman-temannya. Berarti dengan melihat temannya seperti itu dia merasa senang. Berarti ini Udin dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi ada 5 kemungkinan dari perilaku Udin tadi yang meminta bekal temannya secara paksa.
oleh guru dalam menghadapi kasus seperti ini? Nah, yang pertama tentu kita melakukan 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol dalam menangani perilaku negatif atau pelanggaran dari disiplin positif tadi. Jadi posisi kontrol ini adalah satu pendekatan dalam mendisiplinkan siswa yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi fokusnya adalah pemulihan dan perbaikan atas kesalahan. Jadi bukan menghukum. Nah, bukan menghukum tujuan utamanya. Nah, posisi yang pertama itu guru sebagai penghukum. Mungkin kalau saya pribadi ini juga sering kita melakukannya, yaitu sebagai penghukum. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran disiplin positif, yang paling sering kita lakukan adalah menghukum, gitu. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, mari kita lihat satu-satu. Sebagai penghukum, guru yang bertindak sebagai penghukum itu biasanya memberikan hukuman atas kesalahan siswanya. Biasanya ini verbalnya adalah kata-katanya dengan nada yang marah, kemudian tidak mau mendengarkan alasan dari siswa kenapa dia berbuat. Jadi langsung memberikan hukuman. Biasanya hukuman yang diberikan seringkali tidak logis dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswanya. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah, ini guru biasanya membuat siswa merasa bersalah atas tindakannya. Biasanya dengan kata-kata yang mengiba, mengelas, seperti masa kamu juga yang telat misalnya, atau gak kasihan sama ibu guru yang sudah susah payah mengajar. Nah, itu seperti itu adalah berarti posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid. Nah, jadi ternyata bahasa dan gestur kita dalam menghadapi pelanggaran positif itu juga berpengaruh kepada perkembangan siswa. Teman bagi siswa, tetapi seringkali mengabaikan konsekuensi dari tindakan siswa. Misalnya, ya nggak apa-apa sekali ini ya, ibu makan ya, besok enggak lagi ya. Itu biasanya berarti kita sebagai teman. Nah, biasanya ada sisi positifnya. Sudah sisi positifnya, siswa itu merasa dekat dengan kita, tapi hanya dengan satu guru. Bagaimana dengan guru yang tidak memposisikan diri dengan sebagai teman misalnya? Jadi ini tidak lanjut juga dan kurang efektif karena hanya berlaku untuk guru-guru tertentu. Kemudian posisi pemantau. Nah, di sini guru memantau perilaku siswa, memberi peringatan jika ada pelanggaran. Nah, di sini guru memberikan peraturan yang dilanggar. Nah, biasanya ini guru yang disebut guru kinder gitu. Apa-apa yang dilanggar langsung diberi konsekuensi seperti itu. Kemudian posisi yang kelima adalah manajer. Nah, di sini kalau sebagai manajer, guru membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, maka posisi kontrol yang seharusnya dijalankan oleh guru itu adalah posisi manajer, di mana posisi ini membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka, bertanggung jawab atas kesalahan dan tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Berarti guru menuntun siswa belajar dari kesalahannya. Guru menuntun siswa belajar dari kesalahannya. Jadi bukan hanya menghukum, tetapi bagaimana kita sebagai guru
mengajak siswa itu memahami kesalahannya dan belajar dari kesalahannya tersebut. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang seharusnya diperankan oleh guru. Dalam menjalankan posisi manajer, ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti kasus Udin tadi, bisa saja Ibu Budi mendatangi Udin dan melakukan penstabilan identitas terlebih dahulu. Jadi tidak langsung marah dan menghukum, tetapi Ibu Budi mengajak berdialog terlebih dahulu, menanyakan atau membuat Budi merasa nyaman untuk menyampaikan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Bisa saja dengan kalimat seperti di slide, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kira-kira apa kesalahan yang sudah kamu lakukan? Seperti itu. Dengan ada suara yang tidak menghakimi. Jadi perlunya kita mengontrol emosi dalam mengatasi pelanggaran disiplin positif. Kemudian yang kedua, setelah siswa merasa aman dan merasa nyaman untuk berbicara, lalu ada memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini guru bisa menuntun, mengiring siswa menyebutkan apa yang sudah dia langgar. Jadi bukan kita yang menyebutkan kamu salah karena kamu sudah mengambil makanan si B, kamu nggak boleh kayak gitu. Nah berarti kalau kita yang menyampaikan seperti itu, kita di posisi penghukum. Tetapi kalau kita giring si Budi, si Udin tadi untuk memikirkan apa yang sudah dia lakukan, berarti kita sebagai manajer di tahap 2, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, bisa saja kita berbicara kepada Udin tadi, Ibu paham, mungkin kamu melakukan itu karena hilaf, misalnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah si murid memvalidasi kesalahannya dan sudah mengetahui kalau apa yang dia lakukannya itu salah, barulah kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini maksudnya keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Kita tetap menuntut siswa yang mengatakan, menurut Budi, tindakan tadi itu melanggar keyakinan kita yang mana yang kita sepakati. Lalu Udin akan berpikir, oh ya Bu, tentang keyakinan nomor sekian misalnya, tentang tidak boleh tentang menghargai teman, seperti itu. Jadi bagaimana kita menggiring siswa itu memperbaiki kesalahannya dan belajar dari kesalahannya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang budaya disiplin positif, yaitu bagaimana penerapan disiplin positif untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Untuk tujuan akhirnya adalah mencapai visi dan misi sekolah yang sudah kita rancang bersama. Nah, berdasarkan pemaparan saya barusan, mungkin ada beberapa masukan dari teman-teman atau pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama tentang pelanggaran disiplin positif di sekolah kita. Karena ini memang perlu waktu, tetapi harus kita laksanakan gitu. Berubah secara langsung itu memang butuh penyesuaian, tapi kita harus berusaha dari posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah menjadi posisi manajer. Ya, jadi untuk menuju posisi manajer itu, maka kita harus berangsur-angsur memahami apa motivasi murid kita dalam bertindak, apa kebutuhan dari murid kita yang tidak terpenuhi, sehingga murid kita berperilaku negatif. Kemudian penting juga bagi kita untuk senantiasa mensosialisasikan nilai kebajikan yang kita harapkan dari siswa.
Karena kalau mereka sendiri tidak tahu kenapa harus berbuat positif, seperti motivasi intrinsik tadi, tentu apa yang kita inginkan tentang budaya positif tidak akan tercapai. Jadi diharapkan pada Bapak dan Ibu di sekolah untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebajikan kepada siswa kita dalam bentuk keyakinan kelas tadi, bisa dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi bagaimana keyakinan kelas itu terlaksana di setiap kelas, kemudian keyakinan kelas itu bisa kita jadikan keyakinan sekolah. Jadi ketika ada pelanggaran disiplin positif, maka kita juga sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya dengan murid kita, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi tadi yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menetralisir identitas, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini di tahap 3 ini pentingnya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Bagaimana kita akan memberikan konsekuensi kepada siswa kalau keyakinan saja kita nggak punya, gitu, ya kan? Jadi kalau kita sudah membentuk keyakinan kelasnya sama-sama, lalu ada murid yang melanggar disiplin positif, kita bisa memberikan konsekuensi yang logis kepada murid kita. Jadi dengan menjadi posisi manajer bukan berarti kita tidak memberikan konsekuensi kepada siswa yang melanggar. Bukan berarti kita setelah kita stabilkan identitas, siswa sudah mengakui apa yang salah, kemudian dia sudah tahu keyakinan mana yang dilanggar, lalu kemudian kita selesai begitu saja. Tidak juga Bapak dan Ibu. Kita tetap harus memberikan konsekuensi logis kepada siswa yang melanggar sesuai dengan kesalahan mereka. Jadi kalau seandainya tidak membuat PR, kalau itu masuk ke dalam keyakinan kelas, berarti tidak membuat PR, konsekuensinya adalah kesenangannya dikurangi. Misalnya jam istirahatnya dikurangi untuk membuat PR itu di sekolah. Berarti bukan logis. Jadi tidak membuat PR lalu disuruh berdiri di lorong atau keluar kelas, itu tidak logis. Tidak nyambung antara kesalahan dengan konsekuensi. Nah, jadi pemberian konsekuensi juga harus memikirkan kesalahannya. Contohnya lagi, siswa yang datang terlambat lalu disuruh keliling lapangan misalnya sekian kali. Nah, itu juga tidak logis. Tetapi kalau guru olahraga, di jam pelajaran olahraga ada siswa yang terlambat, lalu hukumnya lari 2 keliling, itu logis karena nyambung dengan keadaannya, gitu. Nyambung dengan kesalahannya, seperti itu. Jadi dalam menentukan konsekuensi ini kita semua juga perlu belajar bagaimana hukuman atau yang sekarang dibilang konsekuensi itu sesuai atau relevan dengan kesalahan murid. Contohnya di kelas 5 ada yang memecahkan kaca. Konsekuensinya ya mengganti kaca tersebut. Tapi sebelumnya apa? Sebelumnya kita harus melakukan tahapan yang 3 ini kepada si murid tadi. Kita tanya dengan menstabilkan identitasnya dulu, kemudian sampai dia menyebutkan kenapa dia membuat kesalahannya, dan akhir memang kita harus memberikan konsekuensi. Misalnya kita sepakat apapun barang di sekolah yang dirusak itu harus diganti. Nah, tidak apa-apa, siswa tersebut juga harus memahami akibat dari tindakannya. Jadi menurut saya yang perlu kita perbaiki di sini adalah cara penyampaian atau memvalidasi tindakan yang salah dari murid dengan memposisikan diri sebagai manajer tadi. Tujuannya adalah siswa itu belajar dari kesalahannya sehingga setelah itu dia menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya.
Demikian Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan atau masukan dari silakan Bu Hermita. Di sini mungkin ada sedikit yang mau saya pertanyakan. Itu kan masalah kita sebagai manajer di dalam menyelesaikan masalah. Itu untuk kelas tinggi mungkin mereka cepat mengerti yang mungkin. Tapi untuk kelas rendah, apa tindakan yang kita lakukan bahwa kesalahan yang dilakukan tidak langsung maksudnya dipoinkan kepada anak ini. Dia tidak merasa bersalah. Ya, kita bertindak sebagai manajer untuk kelas rendah. Pada kelas rendah kan, ya biar kelas ini mereka belum paham Bu. Kami tanya Ibu, kita bikin keyakinan kelas nih. Nah, Ibu maunya apa di kelasnya? Kesepakatan kelas itu kan. Kita karena belum mengerti apa itu kesepakatan kelas, walaupun kita sudah terangkan. Mungkin hanya sampai di sini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Hermi yang menanyakan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas yang rendah dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer untuk siswa di kelas rendah. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk kelas rendah, karena kelas rendah ini muridnya itu belum memahami apa yang hanya bisa memahami sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata. Sementara keyakinan ini adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Berarti kita sebagai guru di kelas rendah ini butuh visualisasi. Misalnya gambar. Jadi keyakinan kelasnya bisa berupa gambar. Mungkin kalau saling membantu misalnya, mungkin ada gambar anak-anak yang saling bekerja sama. Jadi di sini gurunya berfungsi sebagai menjelaskan nanti apa itu bekerja sama misalnya. Jadi makanya kita bisa dibantu oleh gambar. Kemudian bercerita dengan murid. Mungkin kita menceritakan sebuah kasus, lalu minta murid kita berpendapat. Bagaimana menurut anak ibu si Budi yang suka menolong temannya di kelas? Budi ternyata senang membantu. Nah, bagaimana kalau kita semua senang membantu teman-teman di kelas? Nah, jadi kita janji ya, kita senang membantu, seperti itu. Memang kelas rendah ini butuh effort yang lebih dari kelas tinggi, walaupun effortnya beda-beda menurut saya. Nah, itu satu Bu Yani, bagaimana kita menyampaikan keyakinan kelas di kelas rendah. Kemudian ketika kita menjadi posisi manajer untuk kelas yang rendah, yang pertama tentu kita sebagai guru harus membangun komunikasi yang positif dengan murid. Maksudnya begini, siswa itu tidak merasa takut atau ragu ketika bercerita atau mengatakan sesuatu kepada kita sebagai guru. Nah, jika hubungan itu sudah dekat, siswa kita merasa nyaman, tentu apapun nanti yang akan kita tanya, kita minta keterangan dari anak yang bermasalah ini, tentu dia akan mau. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kelas rendah ini memang butuh pendampingan yang lebih dari kelas tinggi. Ya, kembali lagi seperti tadi, waktu itu kita pernah dengan Bu Hilda menangani kasus kelas rendah ya. Memang harus membangun komunikasi yang baik, yang positif dengan anak tadi. Bagaimana kita bolak-balik menanyakan sampai dia merasa nyaman untuk bercerita seperti itu. Nah, kemudian untuk menjadi posisi manajer ini memang butuh waktu menurut saya, karena ketika kita mendapati anak yang melakukan pelanggaran disiplin positif, itu biasanya kita akan merasa
tidak suka. Nah, perasaan tidak suka atau bisa dikatakan marah itu akan keluar melalui verbal, keluar melalui wajah, ya kan? Nah, sebenarnya posisi meja itu dua hal itu yang harus terlebih dahulu dikendalikan oleh guru. Nah, bagaimana kita stabil dulu kita sebagai guru, baru muridnya kita stabilkan. Mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab Bu Erni. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai penerapan disiplin positif di kelas rendah, kemudian keyakinan kelas di kelas rendah, dan bagaimana menjadi posisi manajer di kelas rendah. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Erni. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah dengan beberapa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan hal yang positif kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan kita semua bisa menerapkannya di sekolah kita ini sehingga tercipta sekolah SD Islam Rasuna Said yang berbudaya positif, sehingga visi dan misi sekolah kita itu tercapai nantinya. Baiklah, terima kasih kembali saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kemudian saya sudahi acara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah dengarkan Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita adakan dulu semacam kesepakatan, ya, kesepakatan kelas, atau lebih baik disebut keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebuah kesepakatan yang kita buat bersama, kita patuhi bersama, dan kalau kita langgar, kita tahu konsekuensinya dan apa harus kita lakukan. Nah, karena ini kesepakatan yang membuat kita bersama, maka tentu kita melaksanakannya bersama. Tujuannya apa? Supaya kegiatan pembelajaran kita nanti selama 1 semester dan seterusnya berjalan dengan lancar, oke? Dengan baik. Nah, jadi untuk itu Ibu bagikan anak Ibu satu kertas, anak Ibu tuliskan apa saja sebaiknya untuk menjadi peraturan kelas atau yang kita sepakati bersama khusus pelajaran bahasa Inggris. Mungkin anak Ibu udah buat dengan pemutih, udah keyakinan kelas. Tapi sekarang khusus untuk mapel bahasa Inggris. Ya, kita sepakati bersama-sama bagaimana keyakinan kita bersama-sama untuk mapel bahasa Inggris. Oke? Nah, boleh satu atau lebih. Mau enggak usah tulis nama ya. Boleh 3. Misalnya datang tepat waktu, membuat PR, atau membuat latihan sampai selesai misalnya. Apa yang mau kita sepakati nanti sama-sama? Ya, boleh lebih dari 2 ya. 2 lah. Boleh lebih dari 2. Ya. Nanti kita sepakati yang mana yang mau kita apa? Yang mana yang mau kita pakai. Oke? Bisa? Bisa? Akan bantu Ibu siapa yang mau kasih notebook tuh. Coba kasih satu-satu lah. Satu-satu ya. Oke, silakan Rafi. Nah, silakan ditulis. Bagi yang udah dapat kertas, silakan ditulis. Bagusnya gimana? Apa yang mau kita sepakati bersama khusus untuk pelajaran bahasa Inggris. Tidak usah ditulis nama, tidak usah. Enggak dong, bahasa Indonesia aja. Bahasa Inggris itu pusing pula kita ya.
Oke, sudah semua menempelkan pendapatnya. Yang boleh silakan yang belum. Saat ada latihan kita makan. Jangan kayak buat cewek. Anak-anak silakan. Tidak meminjam barang tanpa izin, tidak merepot, kerjakan tugas dari ibu sampai selesai, mengerjakan PR. Oke. Ada 3. Yang pertama, ampe. Yang pertama, Tidak meminjam barang tanpa izin. oke. Kita sepakati itu. Kalau kita ingin meminjam atau memakai barang teman, kita harus izin terlebih dahulu kepada yang punya. Sepakat? Ya. Yakin ya kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita ya? Yakin ya. Nah, jadi anak ibu nanti seandainya ingin memakai barang teman, izin terlebih dahulu. Kalau diizinkan baru pakai. Kalau tidak diizinkan jangan pakai. Nah, kita buat itu kesepakatan pertama. Meminta izin ketika meminjam barang. Meminjam barang. Oke. Nomor 2. Coba cek apa baca. Nah, semuanya dapat giliran. Coba. Ada enggak yang sama tentang meminjam barang nih? Ada yang sama? Tidak mencontek. Ada? Oke. Ada lagi? Atau dicek? Boleh dibantu Fauzi? Biar cepat. Ada enggak yang sama? Satu aja ya. Satu. Oke. Tergantung kita berapa kita sepakati ya. Baik, nomor 2. Berdiri dulu sini. Tidak meribut. Coba cari yang mirip atau yang sama. Ada enggak? Tidak meribut intinya berarti tertib. Belajar dengan tertib. Ada. Situ ada juga. Mana lagi? Intinya belajar dengan tertib. Ya. Ada lagi yang sama? Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Sama kan? Sama kan dengan tidak meribut? Tidak berbicara ketika guru menjelaskan? Sama. Berarti
Oke, kita masukkan menjadi kesepakatan. Kalau seandainya ada tugas darimu nanti atau PR atau latihan ketika dalam belajar, itu memang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bisa kita masukkan itu? Atau bagaimana? Gina setuju? Oke, Raffi? Oke, Syazan? Bagaimana? Tentang tugas ini? Boleh? Nah. Oh iya, masuk juga, Bu. Ya, sama itu. Mengerjakan tugas atau latihan atau PR. Mana kurang, Bu? 6 kan? Berarti kan banyak tuh. Kita masukkan ya. Mengerjakan tugas, latihan, PR sampai selesai. Kalau belajar. Nah, yang Kalau tidak berjalan ke tempat yang lain bisa. mengerjakan tugas, latihan, PR sampai selesai. Dah, kita masukkan ini jadi kesepakatan dan keyakinan kelas kita ya. Oke? Nah, berarti anak ibu harus menjalankan apa yang sudah kita yakini bersama. Yakin? Yakin tahu nggak kenapa nih dipanggil Kak? Tahu? Kenapa ya? Oh iya, ibu dengar tuh ya, ibu dengar kasusnya ceritanya katanya yakin adu domba Rizky sama itu tuh adu dombanya gimana? Jadi Rizky sama Arik bertengkar gara-gara yakin bilang sesuatu yang belum tentu benar kepada salah satu dari mereka. Oh begitu. Nah, menurut Yakin, menyebarkan berita yang belum tentu kebenaran itu baik. Tidak salah ya, Nak ya. Lalu kalau memang menyebarkan berita yang belum tentu benar itu salah, lalu kenapa Yakin melakukannya? Oh, jadi Yakin mau berteman pula dengan si Rizky, seperti Arik berteman dengan Rizky. Oh begitu, ya. Lalu kalau memang begitu ya, punya teman itu kan memang bagus ya. Kita punya banyak teman itu bagus. Tapi menurut Yakin, berteman dengan mendapatkan teman dengan cara seperti itu, baik gak tuh? Enggak ya? Oke. Lalu kalau begitu, keyakinan kita yang mana tuh yang yakin pelanggaran sesuai dengan menyebarkan berita yang benar tentang Aris, berkata dan bertindak jujur. Kalau begitu, Yakin udah tahu nih kalau kita tuh harus berkata dan bertindak jujur. Nah, jadi setelah ini apa yang akan Yakin lakukan? Minta kepada adik dan oke, bagus sekali. Jadi kalau mau berteman, kita harus dengan cara ya baik, tanpa menjelek-jelekkan salah satunya ya. Jadi berharap Yakin bisa nanti sama Rizky dan Arik ya. Baik, terima kasih ya Yakin. Semoga pertemanannya nanti baik-baik aja ya.